melakukan hubungan seks, kondomnya tetap dicari gitu, sesuai dengan Halo Sobat Memi, balik lagi sama kita di Bisik Bincang Asik, oke? Nah, pada hari ini bertepatan tanggal 1 Desember itu diperingati sebagai Hari AIDS sedunia, Mas. Yes, Citra. Jadi kalau menurut data dari Kemenkes yang dirilis tahun 2002 di bulan Maret, dokter, itu tercatat sebanyak 519.000 jiwa itu pengidap HIV/AIDS, dan di Jawa Tengah sendiri ada sekitar 2019 orang, dan diperparah dengan yang terkena itu malah justru di usia-usia produktif, Citra. Gitu. Iya. Oke. Tadi dari sedikit penjelasan dari Mas Dodi ya. Nah, Sobat PMI sendiri nih, kalau mendengar kata HIV, itu apa sih yang ada di benak dari Sobat PMI sendiri? Apakah suatu penyakit yang menyeramkan atau suatu kondisi yang harus disembunyikan karena merupakan hal yang masih tabu gitu di masyarakat? Betul. Ya? Karena stigmanya itu masih negatif. Masih negatif. Dan isu-isu itu banyak banget tentang HIV/AIDS, itu banyak banget isu-isunya. Nah, daripada kita nggak tahu tapi banyak yang harus kita tahu, oke, langsung aja kita hadirkan nih. Yes, ya, di bidangnya. Betul sekali. Langsung aja kita panggil nih. Dr. Muhlis Ahsan Uji Sopro, SPPD, KPTI, MKM Finasim, atau lebih kita sapanya biar lebih akrab, Pak Demuklis aja, oke. Selamat datang Pak Demuklis. Selamat datang. Apa kabar Pak D? Baik, alhamdulillah. Manggil Mas siapa ini? Dodi, Pak D ini. Mbak Citra. Citranya baik-baik saja. Alhamdulillah. Pak D, gini, ini kan hari HIV/AIDS sedunia nih Pak D nih. Ya. Nah, banyak teman-teman yang Gen Z itu Sobat PMI itu kan masih banyak simpang siur tentang HIV. Nah, kalau HIV sama AIDS itu sama nggak sih, dokter? Berbeda. Oh, beda ya. Sekarang Kementerian Kesehatan meluncurkan peraturan Menteri Kesehatan sejak 2022 ini, kita menyebutnya sebagai ODIF. ODIF. Orang dengan HIV. Oke. Karena calon donor yang kita screening ternyata HIV positif kan masih sehat. Orang dengan HIV. Kalau donor di screening positif tentu tidak didonorkan. Yes, betul. Tapi kalau AIDS itu infeksi HIV masuk ke dalam tubuh memerlukan waktu 5-7 tahun baru menjadi AIDS. Karena ada gejala jamur di mulut, kemudian tidak mau makan, batuk-batuk 3 minggu ternyata TBC, diare 3 minggu ternyata ada infeksi di usus ikutan pada pasien HIV akibat daya tahannya turun. Jadi selama 5 tahun tuh ODIF orang dengan HIV saja. Nah, kalau pasien kami yang diberitahu HIV positif langsung minum obat, itu seumur hidup tidak akan sampai ke AIDS, hanya HIV terus. Ada nih pasien saya yang ODIF 20 tahun, Mas. 20 tahun obat terus, setiap bulan datang ke kami. Saya sampai tanya, Mas, nggak bosen ketemu saya? Enggak lah dok, kalau nggak berobat nanti saya mati. Oh gitu ya? Dengan tenangnya, ya Allah. Jadi rasanya harus ketemu dokter Muhlis supaya nggak jadi orang dengan AIDS. Jadi cukup ODIF saja sampai seumur hidup. Meninggalnya karena apa? Karena serangan jantung, karena stroke, karena penyakit lain yang tidak ada hubungan sama sekali dengan HIV. Oke, tuh Sobat PMI. Jadi HIV/AIDS itu sekarang kita sebutnya dengan ODIF ya Pak D ya. ODIF dan ODA. Tapi karena kebanyakan adalah orang dengan HIV saja, lebih baik kita mau menyebut ODIF. ODIF ya. Teman-teman ODA itu, saya bukan ODA dok, saya nggak pernah ngalami AIDS kok. ODIF dong. Oke. Tuh, jadi sudah terjawab ya teman-teman Sobat PMI tentang apa itu HIV/AIDS, dan tadi dijelaskan sama
Pak D itu Odif. Odif Yes, dan Oda. Odif dan penyebutnya. Oke, untuk penjelasan dari Pak D tadi ya terkait Odif dan Oda. Nah, berarti kalau Oda itu yang sudah memiliki gejala-gejala gitu Iya, ya? infeksi ikutan. Oke. Akibat daya tahan tubuh turun dan virus HIV sudah bertahun-tahun di dalam tubuh yang tidak diobati. Oke. Maka dari itu supaya ketahuan positif HIV apa enggak di dalam tubuh, karena kita nggak ada gejala apa-apa, check up dong, datang ke PMI dong untuk tes HIV. Tes, yes. Oke. Donor dong. Donor sobat PMI, Boleh donor. berarti kan nggak ada virus Nggak ada HIV. virus Yes. HIV. Sehat banget, bahkan dicek hepatitis B, hepatitis C, sifilis. Kalau donor dicek semuanya, tensi bagus, berarti kalau ingin sehat Donor. Nanti Donor, bisa yes. langsung ke PMI Yes, Kota Semarang PMI Kota juga. Semarang. Kita di UDD bisa donor ya Mas Dodi ya. Yes, betul sekali, Citra. tugasnya ramah-ramah. Ya, petugasnya ramah-ramah Yes, tuh. ketemu kita sama nanti. Pak D Mukhlis. Oke Dok, Pak D tadi kan kalau Odif itu berarti yang tidak bergejala gitu. Oh, oke. Kalau untuk ciri-cirinya nih Pak D, ciri-ciri orang yang sudah bergejala berarti Oda itu apa sih? Ya, Pak D? betul. Boleh, Pak. Saya sering melihat dari berat badan yang turun. Oh, gitu. Pasien datang nggak ada kencing Itu manis. drastis tuh, Iya, Pak D. biasanya dalam waktu 1 bulan itu sudah turun lebih dari 10% atau 20%. Oke. Biasanya 70 kok jadi 63 gitu, jadi 50. Dok, terus dok saya kok nggak suka makan ya. Terus saya suruh melet. Ternyata banyak jamur di mulut. Oke. Nah, lalu datang dengan ke kita, udah berapa lama batuk? 3 minggu. Hati-hati. Oh, jadi Kalau batuk juga. Iya, kalau nggak karena TBC, karena AIDS yang Oke. ada TBC-nya. Sehingga sekarang semua pasien TBC kami screening HIV. Hmm. Sebagian ternyata positif. Untung ada TBC, jadi ketahuan. Yes, kan? yes Pak D. Jadi tadi wajib diingat ya sobat PMI Citra ya, itu ciri-cirinya tuh ada pada penurunan berat badan, terus batuk lama, diare nggak sembuh-sembuh, padahal sudah minum pucuknya daun jambu. pucuknya daun jambu. Sampai daunnya jambunya itu sampai merotoli loh mas. Lalu 3 minggu kok. Iya, 3 Terus setiap minggu. hari makan Dititipin, ya, Pak, iya. Diare datang ke kita sudah menghabiskan 1 pohon jambu. Oh, dites Itu kalau nggak sembuh-sembuh, iya kalau nggak sembuh-sembuh bawa sama batang-batangnya kali ya Pak D. Udah minum diapet dan seterusnya wis ra ono nganti entek warungnya. Ya gitu, iya. Jadi gitu Ketahuan, tadi. Mas. Iya. Demam lama, batuk lama, berat badan menurun, Menurun. diare lama. Diare. Sudah, kita udah tes HIV. Jadi kalau gitu wajib untuk langsung cek ya Pak D. Iya. Tuh sobat PMI tuh. Perawat sudah tahu, bidan sudah tahu, dokter sudah tahu. Begitu ada demam lama, langsung. Oke, dokter. Pak D, jadi Pak D untuk menanggapi itu. Jadi kan tadi harus cek ya. Nah itu kalau cek HIV itu mahal nggak sih Pak D? Sementara ini masih dibantu oleh pemerintah. Oke. Bahkan di semua puskesmas Bisa ya. tidak bayar kalau di Semarang. Free. Kalau punya Gratis. KTP Semarang. Oke. Nanti kalau KTP luar kota bayar karcis puskesmas. Oke, berarti tapi kan cukup murah Pak D Iya. itu karcisnya. Oh, Tuh, cuman berapa batang rokok? beberapa batang rokok. Baik Pak D. Yang rokok. Bagi yang ngerokok, ya kalau nggak ngerokok ya paling kuota berapa lah Iya. Pak D ya, bener kan? Oke Pak D, kalau untuk pencegahan nih Pak D, soalnya kan akhir ini kan banyak banget tuh, saya lihat di media sosial itu banyak justru malah kaum teman-teman kaum produktif itu yang usianya baru produktif banget Pak D, itu sudah banyak banget yang kena HIV/AIDS Pak D. Nah, Kebetulan sebagian besar penularannya itu melalui hubungan seks yang tidak aman. catat sobat PMI, seks yang Hubungan tidak seks aman. yang tidak Jadi jangan aman. seks bebas nih sobat Bukan PMI. bebas, Mbak. yang tidak aman. Oh, Berarti kita tuh nggak pernah melakukan seks bebas, Mbak. Seks itu yang mesti delik-delik. Oh, Iya sih Pak D, bebas. bener Pak D.
Iya Pak D, nanti kalau bebas, mesti di luar ya. pilih neng kamar, tempat kamar mandi, di bak mandi. Kok bisa mandi? Loh, Oh ada ya. Iya Pak D. Tuh tempat PMI itu, garis bawah itu. Lah golek tempat tidur angel. Iya, Pak. Mandi yuk, Mas. Yes, Ya Allah. iya oke. Jadi Jadi nggak bukan bebas seks loh, Mbak. bebas. Seks Seks yang yang tidak aman. Yang tidak aman. Aman, Oke. gitu. Itu penyebabnya apa Pak D? Yang tidak aman tadi itu Iya. nggak pakai kondom kah Iya. atau gimana? Seks yang aman itu kan pakai pengaman. Namanya pengen aman, Pakai pengaman. aman gitu loh. Lah saya tuh pernah ngajari kalau pengen aman pakai pengaman toh di jempol gini. Tapi dia tetap melakukan hubungan seks, kondomnya tetap di Tetap jari di- sesuai dengan saran dokter Muklis. Ya, kok ya tetap enak ya. Sobat PMI, pakailah di tempatnya harus Saya nggak dipakai. mungkin memberi contoh. Iya betul Pak D, betul Pak D. Betul Pak. Iya kan nggak mungkin ya kalau Pak D kan langsung gini loh Mas kan juga nggak mungkin Pak D ya. Nah, gini Pak D, kan Dodi tuh pernah dengar juga nih isu-isu yang kalau penularannya itu bahkan dari pegang tangan, gandeng, liur, Iya, banyak sekali mitos Virus itu HIV itu dong. sangat sopan dong, Mbak. sangat sopan. Dia tuh nggak mudah menular ke orang lain loh, Mbak. Wong ada ibu yang HIV positif, bayinya lahir juga belum tentu ketularan. Oh, gitu. Karena minum obat HIV secara teratur. Suami HIV positif, istrinya juga tidak 100% tertular. Tapi Hanya pengobatan dulu tapi dok. karena dia hati-hati hubungan seksnya tidak menimbulkan kerusakan di vagina istri. Oke. Harus ada kerusakan vagina, harus ada infeksi menular seksual dulu. Jadi tidak otomatis, Mas. Oke. Oh itu dikatakan sama Pak D tadi kenapa sangat sopan sekali Citra ya? Iya, Iya. virus HIV itu sopan, Mbak. Iya. Tidak mudah menclok rono dengan titok temo, dengan keringat, nggak ada di keringat, di air mata, nggak ada di air mata, dia hanya ada di dalam darah. Tidak Oh, ada. oke. Di dalam darah, di cairan sperma, di cairan vagina. Selama kita nggak ngemut sperma ya nggak akan ketularan gitu kan. Iya, betul sekali Pak D. Berarti Ngemut permen aja Pak D. Iya, yang iya, makanya dilarang dulu, itu Pak. mitos-mitos saja. Iya. Faktanya tidak semenakutkan Yes. itu Dulu ya sampai Pak D. ada hati-hati nonton bioskop karena nanti ada jarum. Ya itu Pak D itu juga sempat viral juga Iya, Pak D itu. Masuk jarum ono darahe iso menularkan HIV ya nggak bisa. bisa. Karena harus dengan jumlah yang banyak, Banyak. frekuensinya berkali-kali dan ada pintu masuk, Pak. Oke. Dan pintu masuknya harus infeksi menular seksual yang merusak ujung penis maupun ujung vagina. Oke, maaf nih Pak D, aku nanya. Ketika tadi menularnya itu berarti kalau hubungan seks, sperma masuk ke kandung apa ya kalau wanita itu Ke vagina. ke vagina, berarti itu tidak langsung akan menularkan atau Enggak, kalau vaginanya bagus, nggak ada infeksi menular, Oh, nggak ada vaginitis gitu ya, nggak akan Tidak akan ketularan. tertular. Oke. Karena nggak ada pintu masuknya. Oh. Dia harus pintu masuk lewat luka lecet di, oh iya, di saluran pipis laki-laki, yes, di vagina wanita. wanitanya. Berarti Gitu. di garis Harus bawah ada itu wanita tadi. yang keputihan dulu, kemasukan sperma yang ada HIV baru masuk. Oh, yes. Kita sedang kemudian Iya, langsung iya. berobat, selesai. Kita akan menjadi pintu penularan. Oke, Jadi gitu. rajin-rajinlah memeriksakan diri pada waktu kita sakit. Bila sakit dilanjutkan hubungi dokter. Yes, Iya. hubungi Pak D nanti ya guys. Jangan lupa Sobat PMI. Hubungi Mbak Citra atau Mas Dodi. Iya. Malah diwawancara. Siap, siap Pak D. No way out malah. No way out. Sudah jalan keluar Pak D ya. Oke Pak D, berarti kesimpulan dari itu tadi untuk seseorang yang penyintas dari HIV itu boleh menikah dan punya anak, Boleh, masih bisa punya anak juga asal ya? yang bersangkutan minum obat teratur. Oke. Nanti kita periksa jumlah virus di dalam darah tidak terdeteksi, kekebalan tubuh CD4-nya di atas 400, dan itu bisa dicapai kalau mengkonsumsi obat Obat, secara teratur. yes. Obatnya ada.
Gratis gak Pak D? Kebetulan masih dibantu pemerintah. Oh, tuh. Tapi jangan karena mumpung dibantu ya. Bukan. Kita ketularan. Tidak ada minta Pak D, jangan Pak D. Pasien kono sing ngandani kancane. Yo, ora apa-apa hubungan saya. Ono obate we kok. Nek ketularan kan obatnya ono. Gratis kok malah ngono. Aduh. Ya berarti ini tetap boleh punya anak, akan tetapi terkontrol. Ya, terus harus minta izin dulu sama Sama dokter yang merawat. Insya Allah Oke. putranya nanti negatif. Oke. Kalau ibunya terkontrol. Iya, berarti Aman. aman ya kalau Jadi, untuk pasien yang terinfeksi HIV tidak harus menularkan ke orang lain. Selama mau mengendalikan diri, berobat teratur, Yes. menjaga kesehatan, dan hubungan seksnya yang aman ya. Sobat PMI bukan bebas ya. Tidak hubungan seks, boleh. Boleh ya? Aman dan nyaman. Ya, Sobat betul. PMI ya. Karena tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Jadi nyaman. Gitu ya Sobat PMI ya. Jadi agar terhindar dari HIV/AIDS ya. Tadi sudah dijelaskan sama Pak D tentang HIV itu apa, ciri-cirinya, penyebabnya, dan boleh apa enggak untuk punya anak gitu ya. Oke, semoga dengan penjelasan dari Pak D tadi Sobat PMI cukup teredukasi dan lebih melek lagi kan tentang HIV AIDS. Tidak Ayo, termakan jangan stigma. takut untuk tes HIV. Siap. Betul, siap. Oke. Kalau negatif, pertahankan. Kalau positif, segera Diobati. supaya tidak Menularkan ke ke orang orang lain dan tidak merusak diri sendiri karena tidak akan menjadi AIDS. Yes. Iya, Hanya HIV saja. hanya HIV saja. Sampai kapan? Seumur hidup. Sungguh. Maka dari ODIF terus tidak menjadi ODA. Udah. Iya Pak D. Pak D. Oke. Sobat PMI itu tadi benar-benar penjelasan yang sangat-sangat menarik ya dari sang pakar Pak D. Kebetulan saya baru 22 tahun, Mas. Kebetulan baru 22 Pasien tahun. HIV. Saya itu ketua tim HIV Karyadi sejak 2002, Mas. Baru 20 tahun. Saya udah pesen sama Budi, Bu, aku diganti. Sebentar lagi. Ngono terus. Berarti kan masih percaya dong Pak D kan? Tetap saya dipercaya. sedang melihat penggantinya. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama. Siap. Oke. Kadang-kadang dia perlu istirahat. Yes. Harus istirahat juga Pak D. Oke, Sobat PMI, tadi udah dijelaskan sama Pak D. Nah, cukup menarik tadi ya. Tema penjelasan dari Pak D cukup ya. Sangat menarik lah ya. Ringkas tapi kita pasti Luar biasa sekali. Pasti yes. Oke. Kalau gitu Pak D terima kasih atas waktunya. Jangan lupa Pak D juga punya akun YouTube ya. Iya. Monggo YouTube-nya Pak D. Monggo di subscribe. Apa Pak D channel YouTube-nya? Mukhlis Hasan. Oke, jangan lupa Sobat PMI subscribe YouTube-nya Pak D di Mukhlis Hasan namanya. Oke, kita akhiri bisik pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya yang pastinya gak kalah menarik tentunya. Sobat PMI. Oke. Makin PMI, makin manusiawi. Bye. Terima kasih Pak D. Terima kasih Pak D. Sobat PMI, ternyata Dr. Mukhlis atau Pak D selain dokter, beliau tuh juga penyanyi top handal Indonesia. Kalau Sobat PMI nggak percaya tuh langsung aja kunjungi YouTube-nya, akun YouTube-nya Pak D, dan Pak D itu udah punya sekitar 120 album Pak D ya. Alhamdulillah. So, jadi kita akan dihibur oleh penampilan Pak D dan sang gitaris Pak Bambang yang akan mengiringi Pak D menyanyikan lagu dari almarhum Chrisye dengan judul Simfoni yang Indah. Oke, cekidot, monggo Pak D. Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku,
hati ada satu, manis lembut bisikanmu, merdu lirik suaramu, bagai pelita hidupku. Berkilauan bintang malam, semilir angin pun sejuk, seakan hidup mendatang dapat ku tempuh denganmu. Berpadunya dua insan, simfoni dan keindahan, melahirkan kedamaian, melahirkan kedamaian. Syair dan melodi, kau bagai aroma penghapus pilu, gelora di hati, tak mentari kau sejukkan hatiku. Burung-burung pun bernyanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku. Hatiku mekar kembali, beribu simfoni, pasti hidupku kan bahagia. Syair dan melodi, kau bagai aroma penghapus pilu, gelora di hati, bak mentari kau sejukkan hatiku. Burung pun bernyanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku. Hatiku mekar kembali, terhibur simfoni, pasti hidupku kan bahagia. Melihat kau hibur hatiku, hatiku mekar kembali, beribu simfoni, pasti hidupku kan bahagia. Keren banget ya Sobat Femi. Pak Ade emang bener-bener mau kita lengkap sampai apa ya teronyuh sebenarnya. Pak Ade, terima kasih. Pak Bambang, terima kasih atas lagu yang
sangat indah banget dengan simfoni yang indah tadi ya, sesuai dengan judulnya. Oke Sobat Pemi, kita pamit dan salam sehat. Makin Pemi, makin manusiawi. Bye.